Modern. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya terima kasih untuk kesempatan presentasi hari ini. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Putu Oktawiasa dan teman saya. Saya Madi Setya Dharma Laksana. Oke. Saya akan masuk ke presentasi. Yang pertama itu ada nama usaha. Di sini nama usaha yang kami usung itu adalah OR Project, yang dimana filosofinya OR-nya artinya originally atau usaha dari nama saya sendiri. Untuk jenis usahanya, OR Project ini adalah usaha yang bergerak di bidang kreatif atau di industri kreatif, atau sebuah usaha yang bergerak di bidang kreatif seperti fotografi, videografi, serta desain grafis. Untuk visi misinya, OR Project mempunyai visi misi yaitu mampu melayani seluruh lapisan masyarakat serta terus mengembangkan hal-hal yang dapat berguna dan berbau pada bidang-bidang kreatif. Tujuan usaha ini dibuat yaitu bertujuan untuk mengembangkan dan mengajak orang bekerja sama dalam bidang kreatif, karena pada zaman globalisasi ini hal yang berbau digital kreatif itu sangat berpotensi dan banyak maupun marak untuk digunakan pada sebuah bisnis, itu seperti bisnis perdagangan, bisnis seperti sepak bola dan lainnya. Status kepemilikan OR Project yaitu usaha kami dibangun memiliki status kepemilikan yaitu CV. Pada umumnya CV dibentuk oleh 2 orang terlebih. Oke. Untuk alur produksi di sini ada dari input, produksi, serta output. Dimulai dari input. Oke, pada input klien datang atau menghubungi admin untuk berkonsultasi serta bernegosiasi terkait jasa yang akan digunakan. Jika sudah mencapai kesepakatan, maka klien diminta untuk melakukan pembayaran bank atau terminisasi sebagai bukti jaminan awal. Setelah menerima uang muka dari klien, maka akan dilanjutkan dengan analisa terkait dengan proyek yang akan dikerjakan. Jika klien ingin menggunakan jasa foto atau video, maka kita akan melakukan survei ke tempat yang akan dilakukannya dokumentasi. Setelah melakukan survei, maka selanjutnya kita akan menyiapkan barang-barang yang akan digunakan pada hari yang ditentukan. Kemudian, pada saat hari yang ditentukan, kita akan melakukan syuting sampai acara berakhir. Setelah rangkaian selesai, maka akan dilanjutkan untuk proses editing. Setelah itu, jika klien ingin menggunakan jasa desain, maka kita akan langsung menggarap atau mengerjakan sesuai dengan preferensi yang diberikan daripada klien. Kemudian klien akan diberikan waktu 1 minggu untuk menunggu hasil jadi. Jika seluruh proses produksi sudah selesai serta proyek sudah final, maka selanjutnya proyek tersebut akan diekspor lalu dikirim pada klien. Jika klien belum puas dengan hasil file yang diberikan, maka klien mempunyai kesempatan untuk mengarahkan revisi sebanyak 3 kali. Jika melebihi jumlah batas dari 3 kali, maka klien akan dikenakan biaya tambahan. Untuk biaya tambahannya itu tergantung dari seberapa rumit proyek akan dikerjakan dan seberapa rumit demand pada proyek klien tersebut. Untuk jadwal kerja, OR Project melayani klien setiap hari kecuali di hari-hari nasional atau hari libur keagamaan. Untuk lokasi operasi, OR Project merupakan sebuah usaha jasa baru yang belum mempunyai kantor atau tidak mempunyai kantor. Nah, maka untuk di lokasi operasi ini memakai rumah saya, yaitu di Perumahan Saja Utama Gang 17-11A. Selanjutnya untuk peralatan dan bahan, terdapat
dua segmen project yang memerlukan alat yang berbeda, yaitu di segmen foto dan video dan di segmen desain. Untuk yang pertama itu di segmen foto dan video. Yang pertama itu ada kamera, lensa, monitor, wireless transmitter, dan laptop. Tetapi untuk di pengerjaan ini tergantung, maksudnya itu tergantung dari permintaan klien untuk seberapa besar dan kecilnya project di segmen foto dan video. Sedangkan untuk di segmen desain itu ada dua, yaitu pentab dan laptop. Karena OA Project ini adalah usaha yang tergolong baru, jadi tenaga kerja itu hanya saya dan Satya. Untuk saya sendiri, saya sebagai fotografer, videografer, dan admin WhatsApp. Sedangkan Made Satya Dharma sebagai desainer, copywriting, dan admin sosial media. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran sendiri punya dua aspek, yaitu aspek manajemen dan aspek pemasaran. Nah, pada aspek manajemen, di sini ada deskripsi pekerjaan. Octaviaser sendiri itu mempunyai peran sebagai produksi video dan foto, serta mengurusi admin di WhatsApp, dan juga Octaviaser mengurusi mengenai administrasi dan keuangan dari OA Project sendiri. Nah, saya sendiri itu sebagai desainer dan juga orang yang mengelola akun di sosial media seperti Instagram. Nah, ini saya bertugas untuk mengatur feed dan promosi mengenai OA Project yang akan dipromosikan ke media sosial. Nah, partnership sebagai pebisnis tidak semua aspek bisa dimiliki oleh perusahaan. Nah, partner ini itu bertugas sangat penting dalam suatu usaha, di mana partner ini akan menunjang kekurangan dari usaha, kekurangan dalam perusahaan. Nah, dalam usaha kami ini partner lebih cenderung ke videografi dan fotografi, karena alat yang diperlukan oleh memproduksi suatu video dan foto itu lumayan mahal. Dan untuk di bidang desain sendiri, itu alat yang diperlukan tidak terlalu banyak untuk menghasilkan suatu desain. Nah, berikut adalah partnership yang kami tuju di bidang penyewaan lensa dan juga penyewaan kamera di Bali. Di sini ada Pondok Lensa, sewa kamera di Bali, View Kamera, dan Fuji Red. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Di sini kami sendiri di segmen pasar melayani seluruh kalangan, baik perorangan maupun bisnis to bisnis. Karena balik lagi terkait dengan visinya, kami ingin melayani seluruh lapisan masyarakat. Nah, analisis tingkat persaingan. Seperti yang diketahui, Bali sendiri itu merupakan kawasan wisata yang dimana saat ini maraknya era digitalisasi. Nah, maka sosial media itu sangat berperan aktif dalam menarik wisatawan mancanegara dan juga domestik. Dalam hal ini, mulailah bermunculan freelancer di bidang kreatif atau juga ada kreatif agency. Nah, namun dalam persaingannya, mereka itu hanya berfokus pada satu segmen. Contohnya seperti segmen wedding. Jadi suatu freelancer hanya mengambil suatu job dari wedding aja. Begitu juga dari kreatif agency itu sendiri. Nah, disinilah kami OA Project melihat peluang tersebut. Kami ingin membuat suatu perusahaan yang dapat melayani seluruh lapisan masyarakat, baik apapun itu kebutuhan, mau wedding, mau dokumentasi, mau company profile, desain, dan lain sebagainya. Di sini ada harga. Pada dasarnya fee untuk bidang kreatif itu sangat fluktuatif dan mudah berubah-ubah tergantung permintaan klien itu bagaimana. Yang contohnya dari kualitas yang diberikan diminta pada klien, itu juga alat yang diproduksi atau alat yang diperlukan tentunya memiliki harga yang lebih tinggi lagi daripada biasanya.
Nah, ada juga beberapa dari hasil riset kami di beda pulau itu tergantung bisa berubah harganya tergantung dengan budget dari pulau-pulau itu masing-masing. Lalu ada jasa OR project kami itu melayani jasa di bidang kreatif. Jadi klien itu bisa lebih memilih variasi yang dibutuhkan baik itu jasa video, foto ataupun desain. Untuk di bidang pelayanan, pelayanan kami itu lebih mempunyai kelebihan fast respon karena kami melayani klien atau menanggapi klien itu di waktu 24 jam. Jadi kapanpun kami Siap. kami akan melayani klien. Lalu lokasi project ini karena berada di Bali dan di tempatnya di Denpasar itu memiliki keindahan alam, kultur, budaya dan dimana cocok untuk destinasi yang untuk mengabadikan momen. Nah, inilah yang menjadi nilai tambah di bidang kreatif. Nah, untuk strategi pemasaran, untuk memaksimalkan aspek pemasaran, dalam hal ini OR Project sendiri menggunakan Instagram sebagai tempat untuk membuat konten, feed portfolio dan juga promosi, serta membuat short reels untuk menaikkan insight pada Instagram. Dan dimana ini tuh berfungsi untuk menjangkau audiens yang lebih jauh. Nah, selanjutnya membuat proposal kerjasama untuk diberikan baik itu door to door maupun lewat internet itu via email. Dan juga ada kami juga mengirim email ke via villa, hotel, resto maupun tempat-tempat wisata dan entertainment yang belum mempunyai konten digital marketing. Lalu kami juga bekerjasama dengan perseorangan dengan memberikan imbalan sekitar 5% dari hasil proyek kami. Lalu pemodalan. Lalu ini kebutuhan modal. Modal awal dari usaha kami itu adalah kamera yang akan digunakan pada divisi videografi dan fotografi. Pada usaha awal proyek ini, kami berencana untuk menyewa kamera dulu ketika ada job dari klien. Nah, pengeluaran uang pada saat penyewaan kamera itu maksimal kami bisa budgetnya sekitar Rp800.000. Nah, ada persiapan modal dan perencanaan modal. Pada usaha kami ini modal yang kami gunakan itu adalah uang pribadi kami terlebih dahulu, di mana kami akan patungan ketika ingin menyewa suatu kamera. Nah, selain itu kita juga berencana untuk patungan untuk menyimpan uang dan kami akan menyimpan uang ini akan kami gunakan selama di perusahaan, yaitu dalam jangka waktu 6-10 bulan ke depan. Nah, dengan beriringnya usaha kami ini berjalan, tentunya uang dari proyek kami itu kami akan rencanakan 25% akan dimasukkan ke uang kas tadi. Dan hasil dari sisa proyek itu kami akan dibagi menjadi 2. Pengaturan keuangan pada usaha kami sendiri itu dipisahkan antara uang pribadi dan juga uang perusahaan. Pemisahan ini bertujuan agar memudahkan kami pada saat pencatatan perusahaan. Pencatatan keuangan. Kami menggunakan pencatatan keuangan berupa laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, dan juga laporan arus kas. Tujuan dari penggunaan laporan keuangan ini agar memudahkan perusahaan dalam mengetahui kondisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, dan kinerja perusahaan. Pembuatan laporan keuangan ini kami akan rencananya di akhir bulan. Di tiap bulan akan kami cetak keuangan dari OR Project ini. Prioritas laba bersih. OR Project sendiri itu memprioritaskan laba bersih untuk kebutuhan penyewaan dan juga kebutuhan divisi desain. Selain itu, laba bersih juga akan memprioritaskan pembelian peralatan seperti kamera, lensa, dan stabilizer. Sekian presentasi dari kami. Tidak ada pertanyaan.